Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita melihat di media massa saat ini keluarga dari Reza Rizky Rosano itu sudah tiba di Jakarta ya. Mereka sepertinya melakukan sejumlah interview di media massa ataupun juga sepertinya mau ketemu secara langsung dengan Denada karena sampai hari ini pun pihak kuasa hukum dari Reza Rizky itu masih mempertanyakan terkait dengan itikat baik dari keluarga Denada, sebenarnya mau diselesaikan dengan baik-baik atau tetap secara proses hukum. Nah, salah satu statement yang disampaikan oleh keluarga Reza Rizky Rosano adalah terkait dengan percakapan WhatsApp terakhir antara Reza Rizky dengan Denada. Walaupun mereka di WhatsApp itu jarang sekali berkomunikasi, tetapi ada satu bocoran yang disampaikan Ronald Armada, kuasa hukum sekaligus juga sebagai keluarga di sini. Ada kata-kata yang bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mencintaimu. Dari seorang Denada ke Reza Rizky. Nah, Reza Rizky juga bingung katanya. Dia tuh bingung kenapa dia waktu WhatsApp mendapatkan pesan seperti itu, walaupun kalau dia WhatsApp itu sebenarnya jarang dibalas. Boleh dibilang 24 tahun selama dia hidup, komunikasi dengan Denada sangatlah jarang dan boleh dibilang juga WhatsApp dengan Denada dihitung dengan jari. Jadi nggak sebegitu dekatnya. Apa yang disembunyikan oleh Denada ya? Kenapa sudah sebegitu hebohnya, tetapi dia sepertinya cuma diem aja. Dan dari Reza Rizky bilang bahwa bagaimanapun juga dia adalah ibuku begitu. Kalau aku ketemu nanti, aku mau mencium kakinya. Bahkan kata-kata yang kelihatan juga dia agak sedikit iri pada saat dia menceritakan pada saat Denada itu berjuang sebegitu kerasnya untuk kesembuhan sang adik Aisyah yang sakit dirawat di rumah sakit Singapura, butuh biaya dan waktu yang sebegitunya. Tetapi kok dia sama aku begitu ya? Coba kita simak statement dari Ronald Armada yang mengatakan tentang pesan terakhir tersebut di WhatsApp antara Denada dan juga Reza Rizky yang katanya, aku akan selalu mencintaimu. Jadi komunikasi dengan WhatsApp itu tidak banyak. Tapi yang jelas komunikasi terakhir itu dia bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Apapun yang terjadi, I always love you. Interpretasinya apa? Aku yakin dari pihak keluarga Reza Rizky itu sekarang sudah mulai muncul mengeluarkan dengan statement-statement yang sudah ke dalam masuknya materi persidangan. Kayak kemarin kan dikatakan katanya awal mula kami itu melakukan pelaporan ke pengadilan secara perdata itu karena sebulan sebelumnya ada kejadian pada saat dugaannya adiknya Denada itu mengirim polisi ke rumah ibundanya Reza Rizky yang bernama Ibu Rati dengan tuduhan adalah kayak penggelapan mobil. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan ini pun juga sama. Ada beberapa hal yang pribadi yang mereka tidak mau membongkarnya, biarkan nanti di persidangan, tetapi mereka sudah mulai menyicil gitu ya, ngasih apa-apa aja. Bahkan untuk masalah aib begitu. Mereka juga sepertinya mewanti-wanti, jangan sampai loh nanti kami bongkar semuanya, kalian yang bakal rugi karena di sini yang paling banyak dirugikan adalah Denada karena dia adalah public figure. Kan di Indonesia seperti itu ya, kalau public figure pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak, apalagi butuh citra yang baik. Ya, dengan kasus yang terjadi ke Reza Rizky ini, secara nggak langsung ini akan mengurangi ya penghasilan dari seorang Denada. Padahal kan dia selalu mengatakan dia melakukan berbagai macam cara seperti operasi kecantikan. Tujuannya adalah agar bisa terus aktif di dunia entertainment. Tetapi dengan adanya kejadian Reza Rizky ini, justru kita lihat sekarang sepertinya malah bakal banyak pekerjaan yang tertunda. Nah, Reza Rizky juga bilang bahwa perasaannya itu hancur dan malu. Dari kecil sudah dengar selentingan bahwa aku ini bukan anaknya Bu Ratih. Aku selalu tanya sama ibuku, walaupun Ibu Ratih mengatakan di press conference ini bahwa ya dari kecil aku selalu bilang gitu, saya selalu bilang ke Reza Rizky bahwa mama ini adalah yang melahirkanmu. Itu nggak benar kalau ada yang bilang bahwa kamu adalah anak orang lain atau anak Denada. Nah, wartawan kan tanya, sebenarnya Bu Ratih waktu 24 tahun lalu dugaannya
nenek dari Reza Rizky, almarhumah atau ibunda dari Denada, kan itu mengantarkan si Reza Rizky saat itu masih dalam kondisi jabang bayi, baru beberapa hari dilahirkan. Dia bilang bahwa itu Reza Rizky itu ditawarkan ke sejumlah keluarga dan juga kerabat. Ada yang bilang katanya nggak mau merawat dia karena yang dimau adalah anak perempuan. Ada juga yang bilang nggak mau ngerawat dia karena mau punya anak tunggal saja, nggak mau ada saudara. Akhirnya ya sudah, Bu Rati karena dia ngerasa kasihan dan iba, dia kayak jatuh cinta begitu kepada Reza Rizky, walaupun ekonominya terbatas, akhirnya dia merawatnya. Nah, di sini juga menjadi salah satu poin ini. Katanya bilang bahwa waktu dugaannya ibunda dari Denada menitipkannya ke Bu Rati, nggak usah khawatir lah nanti kalau susu nanti bisa datang. Maksudnya susu nanti datang tuh seperti apa? Apakah ada bantuan uang makan seala kadarnya tiap bulan? Tetapi ternyata kalau memang betul itu adalah klaimnya, keluarga dari Reza Rizky bilang tidak ada tuh bantuan sama sekali, boleh dibilang untuk membesarkan dari Reza Rizky. Walaupun dia pernah kerja ke neneknya, itu kan gajinya adalah gaji dia sebagai pekerja supir yang kerjanya katanya nggak main-main. Supirnya tuh antar kota, kerjanya luar biasa capek. Waktu itu Mbak Emil yang bilang siapa yang mau ini ya, soalnya udah tak kasih ke ini, nggak mau karena dia kayaknya perempuan, kasih ke yang satu katanya nggak, aku mau apa. Aduh, hancur banget hatinya Reza Rizky nih. Dari sana biar saya aja yang gitu. Nggak usah khawatir soal susu pasti datang tertekan ini, tidak ada semua. Gak usah khawatir kalau susu nanti datang tek-tekan, tapi nggak ada semua. Pada saat Ibu Rati atau ibu yang mengasuh Reza Rizky menceritakan hal tersebut, aku lihat sih dari tatapan matanya Reza Rizky kayak penuh dengan kemarahan ya. Rasanya tuh gimana ya menjadi anak yang tidak diharapkan. Maksudnya kita mengetahui fakta bahwa kita adalah anak yang tidak diharapkan hadir di dunia ini aja, itu udah ngebuat hati manusia pasti ngerasa, aduh, gini banget ya hidupnya nelongso gitu. Apalagi setelah mengetahui fakta-fakta berikutnya bahwa bukan cuma nggak diharapkan, tetapi dalam tanda kutip kayak dibuang gitu, diasingkan, tidak mau lagi ketemu. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya? Apakah betul Denada adalah ibunda dari Reza Rizky? Tetapi kenapa dia sepertinya menjaga jarak gitu dengan Reza Rizky? Karena mereka punya kontak, bahkan juga pernah bekerja di ibundanya Denada. Kenapa tidak dijadikan momentum-momentum tersebut sebagai waktu untuk pendekatan? Misalnya kan kalau kita bisa melihatlah ada di beberapa case gitu kan ya, di film-film misalnya. Ada seorang ibu yang mengetahui dia adalah putranya atau putrinya, tetapi karena ada kondisi tertentu dia tidak bisa menceritakan, tapi dia sebegitu baiknya kepada orang anak tersebut karena itu adalah darah dagingnya, diberikan perhatian, ekonomi, materi, dan sebagainya. Tetapi kok ini justru kebalikan yang dilakukan oleh Denada begitu, kalau betul dia adalah anaknya. Kalaupun memang dia ada kondisi tertentu, mungkin masalah trauma, mungkin masalah sakit hati, karena kehadiran Reza Rizky di dunia ini, kenapa dia tidak memberikan kasih sayang gitu loh? Karena kasih sayang itu bisa diberikan, bisa, walaupun tanpa adanya hubungan antara ibu dan anak yang secara sosial lah yang ada di masyarakat. Kemudian juga buat Denada ya, kalau memang betul dia adalah buah hatimu, aku rasa Reza Rizky tidak bisa memilih ya, dia mau dilahirkan dari ibu seperti apa, ayah seperti apa, keluarga seperti apa. Kalau seandainya kita punya privilege bisa memilih dilahirkan dalam kondisi dan oleh siapa, aku rasa Reza Rizky tidak mau ya dengan kondisi seperti itu. Tetapi kan Denada juga harusnya bisa sadar kalau memang betul dia adalah buah hatimu, ya apapun yang terjadi di masa lalu, baik itu dugaannya karena, mohon maaf, apakah karena kebablasan atau karena ada unsur pidana, ya itu kan adalah cerita yang berbeda. Tetapi Reza Rizky
adalah anak manusia yang berhak juga, walaupun dia sudah nggak bisa lagi mendapatkan kasih sayang atau kedekatan emosional, at least dia itu punya hak untuk mendapatkan ketenangan batin di sisa hidupnya untuk mengetahui asal-usulnya, siapakah ibunya, siapakah bapaknya. Tentunya secara hukum dari kuasa hukumnya Reza Rizky pun mengatakan bahwa dalam undang-undang pun diatur gitu loh. Boleh kok yang namanya anak di luar pernikahan itu harus tetap mendapatkan hak dari ibunya. Secara hukum ada ikatannya. Ahli waris juga akan jatuh ke dia salah satunya. Begitupun juga dengan bapak biologisnya. Walaupun tidak ada ikatan secara hukum, tapi yang namanya anak itu berhak secara hukum untuk mencari tahu siapakah bapaknya. Walaupun ini juga masih menjadi perdebatan apakah ayahanda dari Reza Rizky tersebut mengetahui adanya dia di dunia ini atau jangan-jangan tidak mengetahui atau ada cerita di balik itu semua. Ronald Armada mengatakan dengan tegas bahwa saya itu sebenarnya mengajukan gugatan ini tujuan utamanya bukan uang. Bahkan di awal-awal kami mikirnya itu apa kami ajukan gugatan dengan nilainya 2,5 juta rupiah aja ya, agar ngebuat dia lebih malu lagi. Karena memang tujuannya bukan uang begitu. Tetapi masyarakat juga ada yang pro kontra kan ya, yang kontra dengan timnya Reza Rizky kan selalu mengatakan, kalau kamu memang pengen ketemu sama ibumu, kenapa harus ada tuntutan 7 miliar rupiah tersebut? 2 miliar yang materi, 5 miliar yang imateri. Ya, menurut aku sih itu adalah sebagai salah satu ya shock terapi ya, agar dalam tanda kutip tidak dipandang sebelah mata. Karena selama ini menurut Ronald Armada, mereka itu kayak tidak tahu terima kasih gitu kepada Ibu Rati. Yang terakhir, sebulan sebelum melaporkan ini ke pengadilan untuk perdatanya, itu kan didatangi oleh polisi dengan tuduhan adalah penggelapan mobil. Dia mengatakan bahwa apakah mereka tidak berpikir gitu 24 tahun bagaimana selentingan-selentingan tetangga dari Ibu Rati, karena mohon maaf ya mungkin tinggal di kampung kan mulut-mulut tetangga tuh sebagian ada yang dahsyat-dahsyat banget. Bisa nggak ngebayangkan pada saat itu kok nggak pernah hamil, nggak mengandung, tiba-tiba sudah punya anak. Itu kan menjadi bahan gosip, gunjingan, dan kalau ibunya saja, Ibu Rati yang mengasuh Reza itu mendapatkan tekanan mental, apa kabar Reza Rizky mendengarkan gosip-gosip dari para tetangga yang unik-unik karakternya atau dari cibiran-cibiran? Aku yakin Reza Rizky juga mendapatkan hal senada, makanya dia punya kegelisahan, pengen mengklarifikasi, mencari tahu siapakah ibunya. Karena mulut-mulut tetangga sebagian di kampung itu tajam-tajam loh. Kalau luka di fisik itu bisa kelihatan, tapi luka di hatinya Reza Rizky, aku yakin sampai dia nanti meninggal pun akan terus ada. Mudah-mudahan Denada, kalau memang betul ini adalah putramu, ayolah, berikan kayak kebaikan aja lah. Karena kan aku yakin Denada juga manusia yang sangat baik karena terbukti dengan anaknya yang perempuan tersebut pun diperjuangkan sedemikian rupa. Apakah tidak mau gitu loh memperjuangkan demi ketenangan seorang Reza Rizky yang sekarang sudah berusia 24 tahun. Ini adalah masa-masa yang sangat krusial 24 tahun itu. Karena kalau sudah 30 tahun nanti kebenciannya sudah tertanam, itu udah agak sulit banget buat diobati. Kalau sekarang masih relatively cukup muda walaupun sudah agak telat, ini masih bisa diperbaiki loh. Mudah-mudahan ya semuanya punya jiwa besar dan bisa berfokus kepada Reza Rizky. Karena bagaimanapun juga yang paling menjadi korban dari drama tragedi kehidupan ini adalah Reza Rizky. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.